Cek satu. Cek satu dua tiga. Cek volume. Cek satu dua tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul bertatap muka bersilaturahmi dalam rangka haflah yang kedua SSDG Korwil Kawal Pangtelakna. Syukur alhamdulillah Allah mempertemukan kita di suasana yang penuh dengan kebahagiaan ini. Namun ingat, segala nikmat, karunia, anugerah yang Allah berikan patut kita syukuri. Dengan jalan tak henti-hentinya kita memuji asma Allah. Kita bersyukur atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Dan ada satu nikmat yang tidak kepada semua manusia Allah berikan, yaitu nikmatul iman wal Islam dan nikmat dalam persaudaraan semuslim. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kalian hamba-hamba Allah menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Mudah-mudahan anugerah cinta dan kasih sayang yang telah Allah semayangkan di hati kita semua tetap terjaga, tetap kita jaga, kita bina, sehingga perkumpulan kita mendatangkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menanamkan pondasi-pondasi dakwah, terutama dakwah ilallah, dakwah kepada Allah. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW telah membawa masyarakat jahiliyah menuju masyarakat Islamiyah yang menyembah kepada patung, kemudian berubah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini betul-betul dapat menjadi umat beliau. Yang bukan saja kita beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita sebagai umatnya terus berjuang menegakkan kalimat tauhid sebagaimana baginda Rasulullah SAW menanamkan kalimat tersebut kepada masyarakat jahiliyah. Dan mudah-mudahan karena upaya kita, sholawat kita kepada baginda Rasulullah SAW membuat kita dikenal oleh Rasulullah SAW
dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma sebagai salah satu bentuk pertolongan Nabi kepada kita semua atas kesalahan yang kita lakukan selama hidup kita di dunia. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa Korwil Karawang telah melewati satu periode dalam perjuangan struktural Korwil Karawang. Walaupun dalam fase 2 tahun ini ada beberapa kali pergantian ketua, adanya ujian yang menerpa pada Korwil Karawang, namun alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perahu itu tidak karam, tetapi ada pergantian nahkoda dan ABK kapal. Memang seperti itu sunatullah dalam sebuah perjalanan pergerakan perjuangan Islam. Saya berharap apapun itu yang terjadi selama 2 tahun ini dijadikan sebagai pelajaran dan pendidikan yang Allah berikan kepada kita. Tentu banyak sekali hikmah yang kita bisa dapat, yang bisa kita petik agar kedepannya kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Kang Daman, sebagaimana Prabu Siliwangi, Korwil Karawang mengalami masa kejayaan dan keemasan. Masya Allah. Iya, harus dukung semua. Ya, harus dukung. Hakikatnya kita semua ini adalah satu tubuh. Kebetulan Kang Daman menempati posisi di kepala. Tapi kepala juga perlu mata, perlu telinga, hidung, mulut. Gak bisa otak berdiri sendiri. Artinya apa? Manusia yang sempurna adalah manusia yang seimbang antara anggota tubuh dan juga perangkat-perangkatnya. Ya. Tapi tetap komando ada di Kang Daman sebagai otak atau pemimpin dari Korwil ini. Semua harus sebagai pendukung. Ada yang sebagai mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Ada juga yang kaderisasi, yang tugasnya itu nelorin atau bikin anak. Ya. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan sebelum Ramadan ini akan ada desain baru bagi seluruh struktural Korwil Syiar dalam gelap. Jadi nanti SDG ini punya struktur organisasi yang seragam. Yang sekarang alhamdulillah sudah 22 Korwil. Semuanya seragam dalam struktural. Sehingga apa? Ketika ada kebijakan langsung bisa diaplikasikan dengan cepat dan terarah. Karena sekarang ini kita masih memakai metode struktural yang melihat keadaan Korwil masing-masing. Makanya agak kaget juga, salah satu Korwil SDG itu ada satu seksi namanya seksi masak-masak. Seksi masak. Lucu kan? Masuk struktural itu, seksi masak-masak. Enggak salah ada seksi masak-masak. Iya, jadi kita nanti akan menseragamkan struktural. Agar apa? Agar mudah kita dalam mengembangkan hal-hal yang terkait dengan program-program SDG seperti itu. Dan insya Allah selepas Ramadan ini bagi Korwil siapapun yang sudah siap untuk disahkan dalam struktural baru akan kita sahkan. Dan sahkannya ini pun tidak secara lisan, tetapi resmi ada SK yang kita keluarkan dari SDG. Jadi SDG itu ngasih SK ya, surat keputusan dan penugasan. Sebagai ketua, sebagai divisi-divisi tertentu itu ada surat resminya.
Makanya kalau dalam perjalanan mau mengundurkan diri atau ada hal-hal yang di luar dari keinginan kita yang telah diberikan SK, harus melayangkan surat kembali kalau dia mengundurkan diri atau ingin nonaktif di kepengurusan struktural korwil. Jadi kita resmi nanti. Sekaligus ada program-program job desk ataupun target-target yang harus dicapai. Nah, ini untuk memotivasi semua anggota, karena kita kepengen SDG ini yang insya Allah bulan Juni nanti telah berusia 3 tahun. Jadi SDG pusat itu bulan Juni, tanggal 19 Juni genap 3 tahun. Makanya kemarin kaget juga itu waktu kita acara Haflah Forum Jakarta, udah 3 tahun seratus itu. Tanggal berapa waktu itu? 19 Februari 2020. Ada sedikit protes itu pas masuk kausinya. Jadi nggak salah nulis tanggalnya. SDG lahir aja 19 Juni 2020. Itu udah ada duluan. Apa itu anak haram makin nikah belum udah lahir. Ini kan untuk Kerawang selamat tadi. Tadi mau diomongin anak haram juga. Iya, jadi SDG lahir itu 19 Juni 2020. Iya, itu. Jadi nanti akan ada perombakan-perombakan, termasuk arahan-arahan yang kaitannya untuk kemajuan korwil. Dan ini juga masih dalam suatu penggodokan kita, insya Allah nanti akan kita putuskan tentang uang kas. Uang kas itu nanti diwajibkan bagi anggota. Yang namanya anggota SDG wajib ngasih uang kas. Pertimbangan itu banyak. Yang pertama sekali, gimana kalau bisa mengadakan berbagai macam kegiatan kalau nggak disupport dengan dana. Jangan kita menyandarkan keuangan kepada agennya orang-orang kaya, orang-orang mampu. Karena apa? Salah satu ciri tanda orang-orang yang bertakwa di dalam surah Ali Imran adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Siapa saja yang senantiasa infak fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini salah satu program yang nanti ini masih belum keputusan, masih kita jalankan gitu, karena ini juga lahir pemikiran ini dari beberapa korwil, keluhan-keluhan korwil. Selama 2 tahun berjalan korwil, uang kas cuma 400.000, itu mengenaskan. Gimana dia mau ngejalanin program semuanya dengan baik kalau uang kasnya 2 tahun cuma 400.000? Gimana itu bisa disebut seorang pejuang kalau berkorban aja nggak mau? Karena secara otomatis yang namanya perjuangan, kita masuk dalam koridor perjuangan harus ada yang kita korbankan, baik waktu, keringat, karena kita korbanin keluarga dan juga harta. Ya, untuk nilai mungkin nanti kita juga ada keseragaman. Semua korwil seragam. Masalah uang kas, kalau kita putuskan 5.000, semua 5.000 uang kas. Nanti kalau ada kebijakan lain, ada infak, itu bebas. Mau ngasih boleh, nggak ngasih nggak apa-apa. Cuman kalau kas ini wajib. Karena apa? Untuk menyemangatkan kita bahwa kita betul-betul niat, tulus, ikhlas berjuang dalam wadah SDG. Tinggal nanti jumlahnya kita tentukan, apa 5.000, apa 10.000. Tentu jumlah ini juga akan menjadi perhatian kita. Kita mungkin nggak akan memberatkan anggota. Kas wajib anggota 200.000 per bulan untuk pulang apa? Ya, tentu sesuatu yang sangat-sangat ringan lah. Nilainya untuk saat ini berkisar antara 10.000 sampai 15.000. Itu lagi kita godok per bulan, 10.000 atau 15.000. Yang
Nah, dengan terkumpulnya dana-dana seperti itu membuat korwil lebih enak ketika kita mengadakan kegiatan, apalagi ada kegiatan rutin bulanan misalnya. Jadi ambil dari itu buat jamuan sahabat-sahabat. Nanti bisa dialokasikan ketika ada sahabat kita yang sakit, orang tuanya meninggal atau orang terdekatnya meninggal, ada santunan buat takziah dari korwil diambil. Banyak sebenarnya keperuntukannya ketika dana itu sudah terkumpul. Mengadakan kegiatan sosial, sunatan massal, bagi-bagi sembako, mudah kita untuk merencanakan program ketika dana terkumpul. Makanya ada seorang yang mengatakan omong kosong itu ketika seseorang memiliki program yang bagus, yang cantik, tanpa didukung dengan kekuatan pendanaan, nggak akan terwujud. Kita punya program setinggi langit, kalau ditanya anggarannya gimana, nggak ada. Ya sama aja. Ya makanya ini nanti akan menjadi satu kebijakan bagi seluruh anggota. Kita belajar untuk betul-betul berjuang dan berkorban di jalan Allah. Karena apa? Allah telah mengisyaratkan bahwasanya umat ini adalah umat yang Allah nilai sebagai umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berfirman kuntum khaira ummah, kalian semua yang mengaku sebagai hamba-hamba Allah adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang kami keluarkan untuk manusia. Jadi kita yang ngaku hamba Allah, Allah memberikan peluang kepada kita untuk menjadi sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang dikeluarkan kepada manusia. Siapapun itu, pada zaman apapun itu, sengaja Allah bimbing, Allah angkat, Allah bentuk agar kita betul-betul menjadi sebaik-baik umat. Apa yang membuat umat itu terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, mereka yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, ciri kedua adalah mereka yang senantiasa mencegah dari perbuatan munkar. Dan insya Allah kita berada di dalamnya. Amin. Karena tujuan utama dari syiar dalam gelap tidak lain tidak bukan adalah amar ma'ruf nahi munkar kepada saudara-saudara kita. Belum lagi di ayat yang ke-104 Allah Subhanahu wa taala berfirman wal takum minkum, hendaklah di antara kalian semua ummatun, ada segolongan orang, sekelompok umat yad'una ilal khair, yang senantiasa berseru menuju kebaikan. Hendaklah ada di antara kalian hamba-hamba Allah, satu golongan, satu umat. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah itu perlu wadah. Gak bisa kita berdakwah tanpa wadah. Kalau bagi seorang dai betul bisa ceramah sana, ceramah sini tanpa ada follow up. Tetapi SDG bukan seorang penyeru. Iya, bukan seorang penyeru. Makanya munculnya korwil-korwil agar ada binaan, agar ada dakwah di situ, agar ada pelajaran di situ.
yang kita bisa saling tatap muka, sharing, tanya jawab, bimbingan-bimbingan menuju kebaikan dan kebenaran. Bukan sekedar tayangan ente nonton setelah itu selesai. SDG lebih dari itu. Karena apa? Tanggung jawab di hadapan Allah. Wa takum minkum ummatun. Hendaklah di antara kalian ada sekelompok umat yad'una ilal khair, yang senantiasa umat tersebut, golongan tersebut, kelompok tersebut mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, yang senantiasa membimbing, mengarahkan kepada sesuatu yang ma'ruf, memberikan penjelasan, edukasi, bimbingan mana yang baik dan mana yang benar, memberikan pengetahuan, pengajaran mana yang sesat, mana yang harus diikuti, mana yang harus dijauhi. Wa yanhauna 'anil munkar, dan juga kelompok tadi senantiasa mencegah dari segala bentuk kemungkaran, kesesatan, penyimpangan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Faulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Lahir dari dua ayat ini menginspirasi secara dasar tentang pergerakan serta perjuangan dari syiar dalam gelora, agar kelompok ini betul-betul bisa menjadi sebaik-baik umat yang memiliki ciri ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu tujuan kita. Walaupun memang apa yang kita lakukan tidak umum di hadapan masyarakat, ini tidak umum. Apalagi masyarakat kita sudah terkotak yang namanya seorang dai amar ma'ruf nahi munkar di masjid, di pengajian, bukan di kuburan, di goa, di gunung pinggir pantai. Awalnya dapat benturan seperti itu, tapi syukur alhamdulillah pada akhirnya Allah tampakkan siapa-siapa yang hijrah, siapa-siapa yang meninggalkan keyakinan-keyakinan kepada makhluk, sandaran-sandaran kesulitan kepada benda-benda. Allah tampakkan betapa SDG sangat mempengaruhi terhadap kehidupan dan keyakinan. Yang biasa tawasul ke Cibidul udah mulai ditinggal. Yang biasa tawaf di Gunung Sri Srantil udah mulai ditinggalin. Sudah kelihatan manfaat dari pergerakan syiar dalam gelap ini, yang mudah-mudahan semakin banyak saudara-saudara kita yang nonton, yang memahami, dan pada akhirnya mengamalkan apa yang kita tayangkan. Amin. Sehingga mereka terhindar dari kesesatan, mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan syirik atau perbuatan-perbuatan musyrik. Nah, semua itu bisa terwujud dengan baik ketika SDG mempunyai akar rumput yang kuat dan kokoh. Siapa akar rumputnya? Tidak lain tidak bukan adalah korwil yang ada di wilayah masing-masing. Makanya biasa korwil ini menjadi target pertama ini buat dari Cibidul untuk dilakukan. Jadi ini target pertama ini. Apalagi dilihat Kang Daman kuat, wah ini Kerawang bahaya ini. Apalagi Kerawang Panggulaka, harus dihancurkan Panggulaka juga. Tapi kita bersyukur pada Allah ketika setan menjadikan kita sebagai musuh. Bersyukur daripada kita dianggap teman sama setan. Ya, lebih bagus kita dianggap musuh sama setan dibanding kita dianggap teman sama setan. Makanya betul-betul innahu lakum aduwwun mubin,
Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Selamanya kita harus mengibarkan bendera perang kepada setan. Jangan takut. Iya. Kita mau perang sama setan lewat kebun merinding, yakin gimana kita mau perang? Baru ngadepin kebun aja udah merinding. Iya. Makanya perkuat. Nabi itu banyak memberikan arahan-arahan kepada kita tentang musuh-musuh kita. Makanya sama Nabi dikasih pusaka-pusaka itu. Senjata-senjata untuk menghancurkan mereka, untuk menjadikan benteng terhadap serangan-serangan mereka. Cuma sayangnya nggak diamalin sama kita. Akhirnya babak belur gitu diserang. Bentengnya nggak dipakai, nggak dibangun. Kalau Nabi udah memberikan itu, bagaimana cara membangun benteng yang kokoh, yang kuat, sehingga mampu untuk menahan gempuran-gempuran dari setan dan bala tentaranya. Itu masih kalah sama males gitu. Males. Giliran keserang, ya ada SDG. Mungkin gara-gara masuk SDG kali ya. Selain itu ditanya itu. Ada bilang ente mau masuk SDG atau enggak, setan tetap akan bergoda ente. Jangan lantaran nggak masuk SDG dengan digoda setan. Enggak, apa-apa. Cuma kalau masuk SDG minimal ada bimbingan, ada arahan. Kita jadi satu yang kuat ini. Ibarat kelinting itu kumpul semua sesuatu kekuatan itu. Makanya nanti ada program-program dari divisi dakwah yang secara rutin dalam rangka apa? Pembinaan kita, iman kita, karena itulah yang menjadi slogan kita untuk selalu menjaga iman, ilmu, dan amal. Itu slogan kita. Kenapa itu dijadikan slogan? Agar tertanam dan tertancap dalam pikiran kita. Karena apa? Zaman itu makin hari bukan makin benar. Akhir zaman itu kata Nabi, kau akan dapati hari ini lebih buruk dibanding hari kemarin, dan hari esok lebih buruk dibanding hari ini. Akhir zaman. Dan kita sepakat, kita semua ada di akhir zaman ini. Yang makin hari bukan makin benar, makin sulit kita. Dan bakal bekal apa yang harus kita punya untuk bisa melalui hari-hari itu? Hanya keimanan pada Allah. Kita akan kuat menjalani hidup di akhir zaman seperti ini. Keimanan pada Allah itu modal terpenting. Yang kedua apa? Harus diikuti dengan kekuatan ilmu. Tanpa dia punya ilmu, dia mudah digoda, mudah ditipu, mudah dibujuk. Di dunia ini negara yang paling banyak nabi palsunya di Indonesia. Iya, paling banyak. Udah gitu laku aja itu nabi, ada pengikutnya. Itu karena apa? Karena kebodohan itu. Coba anggota SG ditanya, ketika ada seseorang mengaku sebagai nabi, akulah nabi yang akan memberikan ketentraman, kedamaian kepada umat. Ada yakin anggota SDG nggak ada percaya dan nggak ada yang mau dibayar? Karena apa? Udah punya ilmunya. Tapi bagi mereka umat Islam yang tidak punya ilmu tentang itu, pasti terbujuk, tergoda. Apalagi iming-imingnya apa? Itu kalau masuk ke kelompok hari nggak perlu sholat, tetap masuk surga. Naik haji cuma 5 juta, cuma mimpi. Ini nggak perlu sana-sana jauh-jauh. Kesebenarnya negara Arab menjadi negara yang kaya. Cukup sama saya 5 juta, sama aja naik haji. Kayak begitu. Sholat bisa ditinggal, yang penting bayar dah. Jumlahnya 23.000. Jadi kita boleh tinggal sholat pakai 23.000. Dan itu banyak pengikutnya. Kenapa masih banyak orang yang percaya? Karena mereka tidak memiliki ilmu tentang kebenaran Islam. Jadi mudah terbujuk dan tergoda. Makanya fondasi yang kedua adalah membangun kekuatan ilmu. Ilmu kita harus kuat.
sehingga kita tidak mudah diperdaya, tidak mudah dibujuk, tidak mudah dirayu, disesatkan. Ada sahabat kita yang pernah melakukan tawaf di Gunung Selanting. Pas saya tanya kenapa dilakukan kayak begitu, kan Islam nggak pernah itu mengajarkan kayak begitu keyakinan. Tawaf harus ada di Baitullah, nggak boleh di tempat lain, haram hukumnya. Saya nggak tahu. Saya kira boleh tawaf di mana-mana. Oh, di situ yang ngajarin saya juga ustaz. Masa saya nggak percaya? Dalam menuntut ilmu kita juga perlu figur yang lurus, yang benar. Jangan sampai kita punya guru salah. Makanya kita harus tahu background guru kita itu kayak gimana. Siapa background guru kita, ilmuannya seperti apa, yang diajarkan itu sesuai dengan aturan dan sunnah atau tidak. Jangan main pelan mentah-mentah. Akhirnya seperti itu. Karena gelar ustaz, gelar kiai, kita ngelakuin apa yang mereka perintahkan tanpa cross check lebih dahulu. Apalagi yang memang kelihatannya aneh. Jadi salah satu tanda syariat itu nggak benar, itu terlihat aneh. Seperti tawaf. Jadi ibadah tawaf selain di Baitullah itu sama seperti tawafnya orang-orang jahiliyah. Kita tahu di jahiliyah di zaman Nabi itu banyak patung-patung. Lantas bagaimana orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu menyembah patung itu? Apakah mereka sungkem gitu? Atau sujud di orang sholat? Sungkem? Ternyata sejarah mencatat peribadatan orang musyrik Mekah pada waktu itu bukan seperti itu. Mereka menyembah patung bukan berarti hormat, tunduk patuh, sujud di hadapan patung, tidak sama sekali. Apa bentuk peribadatan mereka kepada patung itu? Allah. Jadi ibadah mereka kepada patung-patung di zaman Nabi adalah tawaf. Jadi patung Lata misalnya, mereka tawafin patung Lata 7 kali. Setelah itu baru menyampaikan apa yang jadi keinginan dia. Jadi bukan sujudnya orang sholat di depan patung, bukan. Atau dari ajaran-ajaran lain begini, bukan. Tapi orang Mekah pada waktu itu mereka mengelilingi patung-patung itu. Setelah mengelilingi 7 kali baru minta kepada patung itu. Dan itu yang terjadi di Selanting. Makanya benar ketika ada orang yang mengatakan sejarah akan terulang. Namanya aja beda, keadaan kondisinya yang beda, hakikatnya itu sama. Disitulah kita perlu pemahaman ilmu yang benar, sehingga kita tidak terkecoh dan tersesat dari ajaran-ajaran yang hakikatnya adalah menyesatkan. Termasuk yang gencar itu adalah kirim Fatihah atau tawasul kepada Ciki dulu. Dianggap Ciki itu sudah hajjah. Luar biasa. Setelah iman kita kuat, ilmu kita juga ada mantap, baru nanti akan lahir amalia solehah kita. Karena amal itu harus diawali dengan iman dan ilmu. Tanpa iman dan ilmu, amal Allah tolak itu. Sebesar-besarnya seseorang beramal tanpa didasari keimanan, ditolak sama Allah, dan diterima amal soleh. Dia punya iman tapi gak punya ilmunya, maka perbuatan itu sia-sia belaka. Hanya mendapatkan balasan dunia, akhirat tidak dapat. Karena gak tahu ilmunya. Ya orang sholat tapi gak tahu ilmu tentang sholat. Orang puasa gak tahu ilmu tentang puasa. Niat puasa jam 12 makan siang. Kenapa dia makan? Iya saya puasa. Iya puasa malah gak boleh makan. Banyak seperti itu umat Islam. Dia berpuasa tapi masih berbohong. Berpuasa tak kasih nipu orang. Yang membuat amal puasanya menjadi hilang. Yang didapat hanya lapar dan haus saja. Karena apa? Dia nggak tahu ilmu tentang puasa.
Disangkanya puasa itu cuma nahan makan, nahan minum. Mereka mampu melakukan itu, gak makan, gak minum, tapi sholat ditinggal, maksiat jalan terus. Mana diterima puasanya orang itu? Sia-sia belaka. Padahal kita berusaha beribadah kepada Allah dalam rangka agar diri kita dekat, semakin dekat kepada Allah. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban kita, tapi bagaimana kita membawa diri kita, jiwa kita untuk semakin dekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sama seperti sholat seperti itu. Seharusnya sholat menjadi wasilah kedekatan kita pada Allah, sehingga sholat kita betul-betul mencerminkan kepribadian kita ketika kita berada di luar sholat. Itulah pentingnya amal yang didasari atau diikuti dengan ilmu. Itulah yang menjadi slogan kita. Ya, mudah-mudahan kita semua betul-betul bisa memperkuat itu semua, menjaga itu semua, karena itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjaga keimanan, ilmu, dan juga amal kita. Baiklah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada SSDB Korwil Kerawang Raya yang telah genap 2 tahun. Saya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hati kita semua selalu Allah anugerahi cinta dan kasih. Sehingga ketika kita terjadi pergesekan, terjadi perselisihan dengan saudara kita, karena cinta kita mampu memaafkan mereka. Ya, kita bisa bayangkan ketika cinta itu Allah cabut dalam hati kita, dan ketika cinta dicabut dari hati kita, yang tersisa hanyalah kebencian. Ketika kita bersinggungan dengan saudara kita, muncul benci, sehingga kita memutuskan silaturahmi. Seharusnya karena sebuah persahabatan kita mampu memaafkan saudara kita, bukan karena kesalahan persahabatan menjadi hilang. Ya. Kita harus tukar itu. Karena sebuah persahabatan kita harus mampu memaafkan kesalahan saudara kita. Jangan sampai kesalahan saudara kita malah menghilangkan persahabatan kita dengan dia. Mudah-mudahan membawa manfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa makan.